Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Diwanto dari Prodi S1 Fisika Universitas Airlangga. Baik, jadi di sini saya akan sedikit membahas tentang UAS Wisma 3 di Fisika Universitas Airlangga. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu soalnya. Oke. Jadi soal Wisma 3 itu seperti ini. Jadi di sini disediakan gambar apa ini, seluncuran ya, seluncuran. Kemudian kita disuruh membuat asumsi persamaan kelengkungan antara A sampai B, kemudian B sampai C, dan soal nomor 3 cari jarak antara B dan C. Gunakan persamaan asumsi Anda tadi. Oke, jadi di sini saya tidak membahas tentang matematikanya karena juga sudah banyak dibahas oleh teman-teman saya. Jadi saya akan sedikit membahas tentang menggunakan aplikasi apa sih biar persamaan kita itu bisa langsung dicek gitu loh. Jadi kita memanfaatkan internet ya, karena sudah banyak juga kita memanfaatkan aplikasi. Jadi kita menuju ke aplikasinya yaitu GeoGebra. Nah, ada ternyata. Nah, jadi di sini kita bisa membuat grafik dari suatu persamaan, dan aplikasi ini fiturnya lumayan lengkap Bu untuk kita sebagai pelajar. Jadi kita bisa menginput, kita lihat dulu bentuknya. Jadi kira-kira ini merupakan suatu persamaan. Kita misalkan persamaan tadi Y sama dengan B. Jadi kita bisa menggunakan eksponensial, di mana kita bisa mengasumsikan terlebih dahulu tingginya. Kira-kira seluncuran ini tinggi dari A ke bawah ini, A ke tanah ini, ya sekitar 51 meter. Nah, di sini juga ada koordinatnya. Kita pakai skala 5,1 saja tingginya, supaya nggak terlalu besar kalau disimpan di koordinat di sini. Jadi 51 E kita pangkat X. Nah, grafiknya muncul kan, cuma beda bentuknya. Jadi sepertinya harus kita kasih kuadrat. Baik, tidak muncul, kita kasih angka 0,5. Muncul. Oke, kembali hasil negatif. Nah, jadi kan kita juga bisa lebih paham cara menggunakan aplikasi ini. Jadi ketika kita mengubah yang sebelah sini, jadinya seperti apa? Ketika kita mengubah pangkatnya, yang berubah apanya? Itu kita bisa tahu. 0,25. Kita lihat apakah sudah mirip. Oke, sepertinya terlalu curam ya. Kita ganti 0,25. Nah, ini tidak terlalu curam. Cukuplah untuk mengasumsikan persamaan yang tadi. Jadi persamaan jadi untuk jawaban yang pertama ini kita sudah dapat, yaitu ini. Kita coret-coret dulu. Y ini Y sama dengan 5,1 pangkat min 0,25 X kuadrat. Oke, kemudian kita disuruh membuat asumsi persamaan kelengkungan antara B ke C. Kita perhatikan B ke C, kira-kira persamaan yang cocok seperti ini. Persamaan apa ya?
Ini sepertinya kita bisa memasukkan persamaan trigonometri karena bentuknya yang gelombang-gelombang seperti itu. Baik, kita lihat persamaannya. Kita masukkan suatu persamaan trigonometri Y sama dengan sin sin berapa ya? Sin 5. Tuh, seperti itu. Coba X min 5. Ya, malah hilang. Kita tambahkan angka di belakangnya. Apakah muncul? Masih belum ya. Kita kalikan dengan suatu angka di sini. Apakah ada hasilnya? Coba angka 2 sin 1 dikali X. Nah, muncul gelombangnya. Namun gelombangnya sepertinya terlalu curam ya, terlalu besar. Kita mainkan angka yang ini. Kita ganti setengah. X min 5. Nah, baik, ini sudah muncul si gelombangnya. Nah, kita yang selanjutnya kita lakukan sebelum menyambungkan dengan grafik yang pertama tadi, berarti kita naikkan, namun sepertinya gelombangnya terlalu besar. Jadi untuk membuat kecil di sini kita bisa mengganti dengan angka yang lebih kecil di 0,9 saja. Kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, gelombangnya kecil, tapi sepertinya kerapatannya kurang dan kita bisa mainkan di sini 0,89. Sudah pas. Nah, sekarang kita akan menggeser ini ke atas dan sedikit ke samping. Jadi kita untuk menggeser sumbu X, kita bisa menambahkan di sini. Kita lihat dari sini, kita geser sekitar 0,9. Nah, oke, kita sudah naik 0,9. Oke, selanjutnya untuk ke sumbu X, mohon maaf tadi sumbu Y, dan sekarang kita sumbu X, kita geser ke sebelah sana, jadi 5,9, kita segitu. Oke, kita lihat, dan di sini sudah pas ya, jadi seluncurannya seperti ini, dari sini naik ke atas. Oke, jadi titik temunya di sini di poin 4, sekian. Dan peluncuran kita sepertinya sudah jadi. Oke. Jadi untuk jawaban nomor 2 tadi persamaannya adalah gimana cara bisa? Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 0,9
sin 0,89 X min 5,9 plus 0,9. Oke, kita bisa hapus ini. Anda boleh melakukan pendekatan. Oke, karena tadi sudah ketemu, maka kita hapus saja yang ini. Tunjukkan bahwa asumsi persamaan yang Anda buat mirip dengan gambar tersebut. Nah, kita sudah bisa melihatnya ya. Jadi, asumsi tadi sudah mirip, di mana titik A ke B, kemudian B ke C. Nah, kita juga bisa melihat di mana sih titik temunya itu. Jadi, titik temu antara A ke B, kemudian B ke C, dan kita mempunyai titik B di sini. Oke, kita bisa lihat elemennya di 4,45. Oke, kita dapat titik temunya di 4,45 untuk jarak A, B, C. Jadi persamaan tadi sudah mirip. Apa yang saya asumsikan tadi sudah langsung terbukti di aplikasi ini. Oke, kemudian untuk menjawab soal nomor 3, ini bisa kita hapus. Ini kita bisa hapus karena sudah clear. Dan kita tulis lagi persamaannya di sini biar lebih jelas. Jadi tadi persamaannya itu Y sama dengan 0,9 sin 0,89 kali X min 5,9 ditambah 0,9. Ini untuk persamaan BC. Kemudian ini untuk persamaan AB. Dan sebenarnya masih banyak persamaan-persamaan lain yang bisa kita coba di GeoGebra tadi. Cuma saya di sini juga waktunya tidak terlalu lama, jadi kita next saja ke soal nomor 3. Jadi teman-teman kalau mau mencoba bisa di aplikasi yang tadi. Oke. Kemudian untuk nomor 3 yaitu disuruh mencari jarak antara B dan C menggunakan persamaan asumsi tadi. Jadi ketika kita menghitung jarak, berarti kita harus menurunkan persamaan ini. Oke, persamaan ini kita turunkan, kemudian selanjutnya ditambahkan. Kita turunkan dulu. Dan turunkannya juga kita bisa menggunakan kalkulator. Kalkulator integral, atau kita bisa menggunakan MATLAB. Oke, kita lihat integral kalkulator kita butuh untuk mengintegralkan. Baik, sebelum mengintegralkan kita juga butuh MATLAB. Oke, sorry, MATLAB. Sebenarnya di saya juga untuk MATLAB. Jadi untuk menurunkan. Oke, jadi untuk menghitung jarak dari persamaan tadi, buat ds per ds sama dengan 1. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu biar lebih gampang. Jadi kita perlu ds sama dengan 1 plus dy per dx dikuadratkan. Sini dx. Jadi dy per dx untuk persamaan ini
persamaan ini. Nah, untuk persamaan yang ini kita bisa hitung di aplikasi tadi. Sama dengan 0,9 sin 0,89 X min 5,9 plus 0,9. Kemudian derivatif oke, jadi ini turunannya 0,801 cos sekian. Nah, kita sudah dapat, kita masukkan ke ini tadi. Kita hapus dulu hanya kita dapat persamaan tadi, jadi ds, maaf ya ini sedikit nge-lag, ds sama dengan, oke, jadi tadi ada set 1 tambah, oke, sepertinya laptopnya nge-lag ya, jadi kita masukkan persamaan yang tadi saja di sini. Oke, kemudian kita tahu kalaunya tadi di sini di GeoGebra ini itu yang kita temukan adalah turunan, tapi dari awal persamaan ini sampai akhir, jadi dari terlalu jauh. Maka dari itu kita harus menentukan batas-batas. Yang menjadi batas adalah ini 4,45, dan satu lagi kita bisa melihat di titik berapa batasnya. Kita bisa menggunakan tools dan poin jarak antara B ke C. C-nya ada di sini. Kita lihat poin B di 7,5. Jadi batasnya 4,45 sampai 7,5. 9 berarti 7,6. Dan kemudian persamaan yang tadi kita dapat, kita bisa masukkan ke integral kalkulator. Oke, di mana integralnya tadi adalah akar dari 1 ditambah di akarnya. Jadi teman-teman yang ingin mengerjakan kalkulus juga bisa menggunakan ini biar lebih cepat. Nah, ini kita copy paste. 0,81 cos bisa di copy paste. Oke, bisa. Nah, ini dikuadratkan karena tadi rumusnya. Oke. Sepertinya salah kuadratnya, dan harusnya kuadratnya ada di sini. Oke, sepertinya salah juga. Sebenarnya persamaan ini nih yang harus dikuadratkan itu. Ini kita hapus. Nah, oke, jadi untuk menghitung jaraknya kita lihat dari sini saja. Oke, maaf tadi ada batas yang sebelah sana tadi 7,6, dan
batas bawahnya 4,45. Oke, kita hitung ulang. Oke, jadi perhitungannya ya seperti ini. Saya juga tidak menjelaskan karena teman-teman juga bisa menghitungnya sendiri. Oke, kemudian temukan nilainya 3,659094 sekian. Nah, karena tadi kita mengasumsikan tingginya ini 51 meter dan kita masukkan di persamaan itu 5,1, berarti kan skalanya 1 kali 10. Nah, oke, kita dapat jarak B ke C di integral yaitu 3,65, berarti pada jarak sebenarnya kita mendapat jarak B ke C yaitu 36,5 36,590 sekian meter. Jadi pertanyaan nomor 3 sudah terjawab. Karena oke, jadi sekian pembahasan dari saya tentang UAS Wisma 3 di Fisika Universitas Airlangga. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.